Meningkatnya kasus perundungan atau bullying dan keinginan mengakhiri hidup yang beredar di media sosial menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk kembali melakukan introspeksi diri, terutama dalam lingkungan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran keluarga sangat vital dalam membangun kekuatan mental khususnya pada anak dan remaja agar mereka mampu menghadapi tekanan sosial dan emosional dengan sehat di lingkungan masyarakat. Upaya pencegahan bullying tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dimulai dari rumah. Keluarga memiliki peran utama dalam membangun komunikasi yang sehat, saling mendengarkan, menghargai, dan memberikan ruang aman bagi anak untuk menyampaikan perasaan maupun pendapatnya. Menurut psikiater Dr. Sri Wahyuni menjelaskan, orang tua diharapkan mampu memahami bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keluarga juga perlu menciptakan ruang aman di rumah, di mana tidak bebas bercerita tanpa takut dihakimi. Dengan begitu, anak terbiasa menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Menyikapi beberapa kasus yang terjadi di media sosial yang sudah begitu menyebar tentang kejadian-kejadian bunuh diri atau bundir disebut atau mengakhiri hidup dengan sengaja, itu kembali lagi mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri, mengintrospeksi keluarga, tidak saling menyalahkan kenapa peristiwa ini terjadi, banyak terjadi di masyarakat. Tentu kembali lagi tidak hanya peran pemerintah, tetapi kembali lagi bagaimana keluarga-keluarga itu membangun komunikasi yang sehat, yaitu mendengarkan dan didengarkan. Dan tidak saja kita menghargai anak sebagai titipan Tuhan, bukan untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan tersiernya, tapi kebutuhan dasar seorang anak yang di Indonesia juga sudah meratifikasi ya tentang bagaimana hak dan kewajiban anak tersebut. Kekuatan keluarga ini yang diperlukan dan dibantu mungkin oleh ahli-ahli, petugas-petugas penyuluhan di pemerintahan untuk mengembalikan keutuhan keluarga. Tujuan daripada bagaimana kita punya anak bukanlah suatu simbol bahwa anak ketika menikah punya anak ini adalah tugas berat. Tugas berat untuk memberikan pengasuhan sesuai dengan umurnya, membangun kepercayaan diri bahwa mereka semua punya kelebihan, punya kekurangan, mereka dihargai, mereka didengarkan suaranya, dan diberikan penguatan ketika apa pendapatnya kurang sesuai atau apa pendapatnya yang terlalu berlebihan. Sehingga tercipta keseimbangan bahwa anak berkembang sesuai dengan umurnya. Ketika ada keterlambatan perkembangan, mungkin sulit membaca, sulit bicara, atau ada kelainan-kelainan secara fisik, itu segera untuk mencarikan bantuan atau pertolongan melalui ahlinya dengan mempergunakan fasilitas jaminan kesehatan nasional, silahkan, atau sering disebut dengan BPJS. Di sana kita akan dibantu apakah bisa dioptimalkan, bukan dijadikan normal, sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia punya rasa percaya diri walaupun punya keterbatasan dalam mendengar, dalam bicara mungkin, dalam kecerdasan. Di sanalah kita mulai memberikan dia kesempatan dan ruang aman untuk bercerita, mulai dari rumah. Sehingga dia bisa punya ketahanan ketika berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dia dihargai juga seperti dihargai di rumah, dan dia juga akan menghargai kekurangan orang yang ada di luar, di sekolah dengan baik. Peran aktif orang tua dalam belajar dan memahami pola asuh yang tepat menjadi kunci utama. Keluarga yang kuat secara emosional akan melahirkan anak-anak yang tangguh, bermental sehat, dan jauh dari perilaku bullying. Bunga Widrayani, Bali TV.